kita kedatangan tamu. Kita Dari siapa nih Kak? bahas dulu soal pendidikan, Ren. Ini agak unik sih menurut saya. Emang masih ada yang belajar ya lagi pandemi? Harus ya, tetap langsung protes. Iya. Iya. Tetap harus belajar. Jadi di studio kita di Tribun Podcast hari ini kita ngobrol bareng sama Universitas Terbuka. Ada Pak Joko selaku Direktur Universitas Terbuka Batam. Selamat datang Pak Joko. Terima Pak kasih. Joko, dan ada juga Ibu Adisti. Adisti selaku manajer bahan ajar dan tutorial. Ini bahan ajar ya Bu ya? Iya. Agak unik ya. Itu termasuk uniknya UT. Iya, iya. Bahan ajar. Kayaknya banyak kekuatan UT di bahan ajar juga. Oh, bahan ajar. Betul. Bahasanya juga kita baru familiar kalau Bahan biasanya ajar. di buku. Iya, Salah benar. satunya. Jadi sebenarnya UT ini apa, Pak? Kenapa dia dibilangnya universitas terbuka? Apanya yang terbuka gitu Nah. ya? Open University. Iya. Iya. Boleh nggak dibahasa Inggrisin gitu boleh, Pak? Boleh, memang itu. Memang itu ya? Itu bahasa Inggris. Oh betul ya Pak? Oke. Oh, Benar. benar ternyata Iya, ya. University. Jadi UT itu memang didirikan pemerintah pada tanggal 4 September 1984. Oh udah tuir ya. 84. Jadi sudah 36 Kedua. tahun Iya. usianya. Oke. Dan itu Universitas Terbuka itu didirikan melalui sebuah keputusan presiden. Oke. Sangat jarang Kepres. ya, sangat jarang perguruan tinggi didirikan melalui sebuah keputusan presiden. Nah, di mana waktu itu jumlah lulusan sekolah menengah atas itu sudah semakin banyak, sedangkan perguruan tinggi jumlahnya terbatas. Iya. Oke. Dan kemudian tidak semua wilayah Indonesia punya perguruan tinggi. Oke. Oke. Nah, sedangkan perguruan tinggi itu, pendidikan tinggi itu adalah hak setiap warga negara. Benar. Dengan itu pemerintah mendirikan Universitas Terbuka. Oke. Universitas Terbuka. Betul. Tahun 84. 84. Iya, udah dewasa. 84, jadi sudah 36 tahun. Dewasa ya Pak Joko. Renhat belum lahir. Sudah lagi. Iya belum lahir. Nah, dewasa ya, seperti itu. Oh berarti pada intinya harusnya universitas ini dibuka oleh keputusan presiden. Untuk membuka selebar-lebarnya jalur pendidikan di Indonesia. Kesempatan pendidikan tinggi. Pendidikan Iya. tinggi bagi seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Iya. Bahkan di Termasuk luar negeri juga. negeri. Termasuk di luar negeri. Iya. Di luar Karena negeri, kita iya. punya mahasiswa di 80 negara di luar negeri. Oh. Ini unik nih, ada mahasiswa di luar negeri tapi kampusnya di Indonesia. Ya. Ini gimana betul. ceritanya belajarnya ya? Jadi gini, UT ini memang pusatnya di Pondok Cabe ya. Pusatnya. Pusatnya di Pondok Cabe, tapi dia mempunyai 40 kantor layanan. Ada 39 unit program belajar jarak jauh dari mulai Sabang sampai Merauke ya. Kemudian ada satu kantor untuk layanan mahasiswa luar negeri. Oh, Nah, sedangkan untuk yang luar negeri tadi itu biasanya kita kerjasama dengan KBRI ya, dengan KJRI, dengan Konjen maupun KBRI. Contohnya misalnya di Singapura, kita bekerjasama dengan KBRI Singapura, kemudian tutorial tatap mukanya dilaksanakan di SIS, di Sekolah Indonesia Singapura. Tempat-tempat lain juga kurang lebih seperti itu. Berarti kalau ini sebenarnya kampusnya di Pondok Cabe, dosennya juga dari sana terus baru di online kan gitu, Pak? Enggak juga. Jadi contohnya kami Universitas Terbuka Batam atau dibilangnya unit UPBJJ UT Batam, unit program belajar jarak jauh Batam yang melayani saat ini ya melayani Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tadi Lingga, Anambas, Natuna, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang itu semuanya kami layani. Walaupun mahasiswa kami memang terbesar berada di Kota Batam ya sekitar 50%-nya tuh ya? di Kota Batam. Nah, tapi mahasiswa kami memang jumlahnya cukup banyak. Ribuan lah, sekitar ribuan ya. Jadi kemarin aja mahasiswa baru kita ada 1200 lebih ya. 1294. Selama mahasiswa baru semester kemarin Satu aja. semester. Iya. Sebelumnya ada sekitar 1700. Nah, Oke. biasanya tuh di semester gemuk ya. Maksudnya semester di mana ada tahun ajaran baru. Lulusan SMA Lulusan itu. SMA gitu. Nah, saya mau balik lagi tadi kenapa dibilang terbuka. Ya, kembali lagi nih. Kenapa dia terbuka? Karena kita menerima semua ijazah dari mulai tingkat SLTA, SMA, SMK, Paket C. aliyah ya, termasuk paket C. Oh berarti tidak menutup kemungkinan. Betul, dan tanpa tes masuk untuk S1. Oh gitu, Pak. Tidak ada tes masuk dan tanpa melihat tahun ijazah. Oke. Mau ijazah SMA-nya tahun 1970 kita terima. Boleh. Jadi Berarti tidak terbuka. Jadi tidak ada batasan dan di kami juga tidak ada sistem DO, nggak ada. Jadi
mau diselesaikan secepatnya silakan, mau diselesaikan nanti pelan-pelan ya satu Juga semester silakan. 3 mata kuliah 2 mata kuliah silakan. Oh. Dan tidak ada iya. skripsi. Tidak ada skripsi. Tidak ada skripsi, S1 kami kan tidak ada skripsi. Jadi betul-betul sistemnya tuh luar biasa ya. Iya. Jadi kan baru tahu juga gitu. Ini keunggulannya ya. Dan kami universitas negeri. Legalitasnya diakui jelas dan akreditasi UT itu A dan B setiap prodinya. A dan B. Betul. Jadi untuk Oke. penerimaan CPNS aja bisa cek nih di BKN Go ID ya, Iya. bkn.go.id. Udah di ini ya. Jumlah Sudah. jumlah lulusan CPNS itu terbesar berasal dari universitas terbuka. Oh. Ada 9.000 lebih lulusan kami yang diterima sebagai CPNS. Oke. Nomor 2 itu alma mater saya UGM. Itu Oke. nomor 2 tuh sekitar 3.000. Nah, yang berikutnya seperti itu. Jadi ini tadi yang disebutnya adalah yang membedakan juga dan juga keunggulan ya. Kenapa dinamakan universitas terbuka? Saya juga baru tahu nih ternyata menerima dari berbagai Betul. lulusan, Betul. Tahunnya bebas. tahunnya juga Iya. bebas. Jadi intinya tanpa DO, terbuka tanpa untuk siapa skripsi. saja. Betul. Iya, Betul. benar. Jadi memang kayak membuka jalan kalau misalnya aku pengen sekolah gitu Tapi ya. umurku udah Iya. berapa? Tapi nih? umurku Iya. udah berapa dan dia nggak Boleh. perlu malu ya. Yang Fleksibel, penting punya bisa ijazah. dibilang fleksibel ya. Ya, Sangat salah satu. sangat Berarti fleksibel. UT ini adalah program CCM Kak. Apa tuh? Apa sih? Cita-cita mulia. Iyalah. CCM ya. Sebetulnya banyak sukses story ya di UT ya. Iya, Contohnya iya. seperti maaf nih Pak Abdillah, saya kasih contoh ya. Pak Abdillah ini kan salah satu alumni kami. Sekarang Oke. beliau komisioner di KPRI. Komisi Perlindungan Anak Oh. Kota Batam. Beliau dulunya ketika di Batam bekerja tapi belum sarjana ya, bekerja di salah satu PT seperti itu. Kemudian dia mendengar informasi tentang UT dari salah satu tutor kita ya, Yeah. Pak Teguh ya, Teguh Iman Santoso. Beliau juga bertugas di PT. Terus kemudian beliau mengambil S1 di kami. Kemudian mengambil S2 di kami. Dan kemudian sekarang beliau sebagai salah satu komisioner di KPR. Itu salah satu sukses story ya. Pak sukses Wiranto. story. Pak Iya, Wiranto. benar. Pak Wiranto juga Salah satu alumni, alumni iya. kami. Jadi juga udah banyak sebenarnya ya. Banyak. Ketua alumni kami Pak Muldoko. Oh, Muldoko ya. Itu ketua alumni. Kalau artis ada nggak Pak? Artis Ada. banyak. Oh banyak ya? Bu Arumi Basin, Arumi Basin. itu mahasiswa kita. Asmiranda ya. Asmiranda. Banyak sebetulnya. Oke, Anita Meliana. Artis ya. Jadi kalau mau jadi artis dan PNS ya. Tapi berarti kalau ART-nya Pak Anang Herman saya. Oh, Iya, masuk ART-nya? UT. Itu UT juga. Wow. Malah yang nganterin ini kalau nggak salah apa Santi atau siapa yang nganterin? Suami Asanti. Ya karena Santi dia yang nganterin. karena tadi terbuka Fleksibel. itu kan fleksibel. Iya, Fleksibel. jadi nggak ganggu dia kerja kan. Nggak. Ini kenapa saking fleksibelnya apa sistem pembelajaran sendiri seperti apa Pak? Ya, Memang nggak perlu datang ke kampus betul. belajar atau Online. bagaimana? Iya. Nah, jadi salah satunya sistemnya online. selain sistem terbuka juga sistem jarak jauh. Sistem Di mana belajarnya kita itu dijembatani melalui sebuah sistem ya. Ada namanya tutorial online, ada yang namanya tutorial web. Kemudian juga salah satu kekuatan kami itu ada di bahan ajarnya. Bahan ajar. Bahan Nah, ajar gitu. kami memang didesain khusus untuk sistem pembelajaran jarak jauh, untuk pembelajaran mandiri. Jadi sebetulnya belajar jarak jauh tuh bukan sekedar hanya online-onlinean, zoom-zooman itu bukan. Tapi dari bahan ajarnya tuh memang harus didesain khusus dan UT sudah melakukan ini sejak awal pendiriannya. Dan ini sebelum Betul. pandemi ya. Nah, jadi Iya. kalau nanti misalnya jadi mahasiswa UT lagi ya. Jadi gini, UT juga banyak menerima orang yang sudah S1 misalnya. Saya udah S1, tapi saya S1-nya bukan akuntansi. Sekarang saya ditaruh di keuangan. Jadi dia bisa melakukan alih kredit S1-nya ke S1 akuntansi kami dengan hanya tinggal 3 semester. Oh gitu. Iya, betul. Jadi UT ini kalau kita kenal ya, masyarakat pasti akan banyak memanfaatkan kesempatan ini melalui UT. ya. Berarti kalau misalnya saya sudah SIP nih Pak politik. Betul. Terus saya mau ngambil akuntansi, SIP saya hilang berarti tapi. Enggak, double bisa, degree dong. double degree ya? SIP dari kampus yang lama, nanti dari UT-nya Akuntansi. sarjana akuntansi. Oh. Bisa Dengan dipakai hanya- dua-duanya. Dua-duanya bisa dipakai dan itu sah, itu Dan itu legal. sah. Iya, betul. Wow. Hanya 3 semester, 4 semester. Nanti lihat ininya, lihat alih kreditnya gimana. Oke. Oh, memang Ini- berarti benar-benar dipermudah. ya? Dipermudah. Betul, dipermudah. Iya, Tapi iya, ini iya, kan iya. sebenarnya udah berjalannya secara online tadi menggunakan website juga. Iya. Ya. Kalau dulu pas waktu berdiri di tahun 84 emang online sudah berini. Nah, itu kalau dulu Jarak gimana ya, Pak? Begini, dulu itu kan jarak jauh ada pos, Pos ya benar. Salah satu radio, mitra. Oh. TVRI. Itu UT sudah jarak jauh waktu itu. Teknologi yang ada kan
teknologi pos dan telekomunikasi dulu kan. Iya, Itu iya. dipakai UT. Jadi di RRI dulu ya. Jadi yang jaga mercusuar di pulau terpencil itu bisa kuliah sama haknya dengan rekannya yang berada di kota. Pakai radio ya. Pakai radio. Pakai radio. Belajarnya pakai radio. Berarti UT ini visioner. Visioner bener. Sebelum pandemi online. melanda, Udah online. sudah online di rumah. Jadi udah nggak khawatir mau pandemi ya kita memang udah begini ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi tidak ada terlalu terdampak Iya. sekali ya. Dan nggak kagok harusnya. Betul. Bahkan ketika pandemi mulai melanda ya, itu pesan dari Menteri untuk UT adalah apa? Tolong UT jangan sampai kita lost learning masyarakat kita. Jadi UT itu membuka RBV-nya, membuka Ruang baca virtualnya kita buka. Silakan dosen-dosen pakai, silakan mahasiswa-mahasiswa pakai, semuanya di luar UT silakan pakai. Jadi bahan ajar kami silakan lihat, silakan baca. Silakan, karena untuk tadi mencegah adanya lost learning di mana sebuah kondisi di mana masyarakat tiba-tiba nggak belajar semua gitu. Jangan. Nah, UT itu dapat sampai diminta untuk itu. Dan itu kita lakukan. Bisa diakses semua umum. Boleh, Boleh. bisa. Dari Diakses mana saja semua. boleh, yang penting ada misalnya, jaringan kan. misalnya mbaknya mau baca apa gitu di situ, silakan, bisa. Ada passwordnya bebas kita kasih. Itulah UT. Enggak, aku yang penasaran tuh, aku nanya ke ibu kali ya. Ini kan biasa kalau kampus bukan direct nih ketemu nih Yeah. dan segala macam. Biasanya kan kalau kampus itu identik dengan UKM, Yeah. segala macam kegiatan. Nah, kalau di UT ini gimana Bu, caranya? Kalau misalnya kan jarak jauh nih. Gimana cara itu bisa pendampingannya terlaksana? gimana gitu betul. ya. Nah ini dia, kita kan daring itu sebenarnya komunikasinya itu nggak hanya lewat internet atau apa segala macam. Media-media komunikasi kan juga bisa diaktifkan ya. Oke. Nah, jadi cara kita membinanya itu yaitu melalui grup-grup itu tadi. Apalagi nih selama daring kan sama sekali anak-anak mahasiswa tidak bisa menemui kami juga, minta pendampingan atau apa segala macam. Kita untuk kegiatan kemahasiswaan itu ada banyak loh. Ada seni, ada olahraga, ada kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan-kegiatan Wirausahaan. wirausaha. Oh, iya, Ini tetap ada organisasinya, tetap ada Ada, dia unit kegiatan ya, unit kegiatan. Jadi kalau mahasiswa ini kan kita lihat nih potensinya kemana, cenderung kemana, kita rangkul, kita kumpulin mereka, kita berkomunikasi. Komunikasinya kan nggak terbatas hanya tatap muka, bisa lewat apa aja, bener kan? Bener, Nah, bener. apalagi sekarang kan semua media digunakan untuk komunikasi. Iya, betul. Nah, jadi mereka ini memang dituntut untuk punya inisiatif, punya kemandirian. Jadi pada saat dia menyatakan orientasi studi mahasiswa baru nih, kita jaring di sana. Yang minat nari siapa aja daftar, kita kasih form daftar, NIM-nya, namanya, prodinya, apakah ketahuan tuh dia punya bakat atau tertarik di seni tari. Oke, nanti kita lihat dia videonya kirimin. Nah, setelah kita lihat potensinya bagus, kita kumpulin, kita siapkan latihannya bisa dari tempat dia juga. Kan kita bisa ngasih masukan. Nah, jadi nanti pada saat ada kegiatan lomba atau kompetisi-kompetisi yang tingkatnya mungkin nasional atau regional minimal, kita kasih info. Yuk, tapi memang tetap harus ada ketemu ya. Nah, ketemu sekali 2 kali dan itu pun pada tahap dia sudah masuk levelnya udah menengah, udah bukan pemula lagi. Karena kan pada saat dia mula tadi kita terus pendampingan melalui video-video yang dia kirim. Kita kasih masukan, kamu kurang di sini loh, kamu kurangnya di sini. Nanti ininya diginikan. Nanti kita cari pelatih. Kita kasih pelatihnya, Tetap ya? lihat, iya tetap. Karena kan ya? namanya mahasiswa kan nggak mungkin hanya fokus di akademik. Iya benar. Nah, tanpa setuju. mereka punya keahlian lain, tanpa bisa mengembangkan bakat lain, akan sulit nanti ke depannya. Iya. Yang namanya anak-anak ini harus kita arahkan sesuai potensinya masing-masing. Berarti kalau bisa dibilang UT ini juga ada fasilitas apa nih Bu? Misalnya saya daftar nih, berarti ada fasilitas kayak UKM tadi ada ya, Iya. maksudnya untuk unit-unit kegiatan mahasiswa ada, perpustakaan itu tetap ada juga kan? Yang maksudnya perpustakaan yang di tempat gitu Iya. ya, di kantor kita, Iya, di betul. pelayanan kita ada. Tetap Yang ada. virtual juga Ada, yang apalagi. virtual Ada lagi. juga. Oke. Berarti banyak- esensinya sama ya. Iya. Iya. Dan banyak juga lumayan yang kewirausahaan ya. Iya. Banyak juga membantu mahasiswa juga. Tadinya mungkin dia masih ikut saudaranya membuka sebuah usaha Iya, ya. terus dia begitu minat. dapat minat untuk program kewirausahaan kita, terus kita berikan, sekarang dia udah cukup sukses ya. Banyak yang Banyak. seperti itu. Jadi mahasiswa kita itu banyak yang awalnya itu baru ide mungkin ya. Baru ide. Dia gabung sama mungkin omnya bikin kafe. Tapi dia sebenarnya keahliannya itu dibikin makanannya. Oke. Nah, terus dia sampaikan, "Bu, saya punya ini loh sebenarnya, saya passionnya di sini."
oh boleh nggak apa-apa, nanti kamu kembangkan, coba bikin proposal. Nah dia bikin proposal, kita kan ngarahkan tuh. Kita arahkan. Kita sebagai pembimbingnya. Sebagai pembimbing ya. Iya, nanti kita berikan, kita matangkan konsepnya. Banyak yang sudah punya usaha sendiri. Yang modalnya kita berikan. Iya. Kemudian sekarang bisa Kita berkompetisi. Berarti komunikasinya dari menggunakan semuanya ya Bu ya? Semua perangkat, semua Hybrid, media. Hybrid ya. Ya kalau kita bilangnya blended. Ya, Blended Ah. ya. Bukan frame ya. Jadi blended itu jadi ada yang sinkronus dan asinkronus. Jadi ada yang tutorial online biasa yang diaksesnya bisa kapan aja. Yeah. Ada juga yang komunikasinya tatap muka lewat tutorial webinar yang terjadwal. Jadi di blended di situ. Oh itu yang ada istilahnya namanya tuton, TTM. Tuton, Ya, web. kalau betul. TTM itu kan di masa pandemi kan muka. tidak bisa tuh. Kecuali daerah kita hijau. Ya, Kecuali zona zona hijau. hijau. Jadi kita laksanakan melalui tutorial web yang kalau mahasiswa kita bilangnya web. Kalau TTM itu dulu yang Tatap tatap muka, muka. kalau mau belajar langsung juga Iya, bisa Pak? yang di kelas. Oh oke. Kalau sekarang kan kalau kita zona oranye merah kan nggak boleh Nggak ya, boleh, kalau zona harus hijau. hijau ya. Iya. Menarik nih, namanya. Sebetulnya banyak keuntungannya di mahasiswa UT. Kayak tadi saya kasih tadi pagi saya bicara dengan salah satu Bu wakil kepala sekolah. Kita sebagai mahasiswa UT itu sebetulnya kan biayanya fleksibel ya. Jadi pernah juga ada mahasiswa Tunggu, yang biayanya fleksibel Pak. biayanya Iya. jadi bisa kan kita bisa Langsung Kalau ini. biaya langsung fleksibel betul Bisa dicicil ya Pak. Contohnya gini, kalau full 24 SKS itu kurang lebih 1,5 ya, 1.500.000. Udah sama buku lah itu. Itu sudah sama buku, sudah sama Tutorial online. Oke. Sudah dan itu dan saya bilang pernah juga ada calon mahasiswa sampai hari terakhir nggak bayar-bayar. Kebetulan saya kenal. Saya tanya, saya telepon, kenapa kok belum bayar juga gitu kan, cuma 1,5 untuk 1 semester. Saya tinggal punya 900.000 Pak. Nggak cukup uangnya. Nggak cukup loh. Nggak apa-apa, datang aja ke sini, kita kurangin SKS-nya. Jadi dia tetap bisa kuliah. Cinta ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Tidak ada alasan sama sekali untuk tidak kuliah. Dan ingat, dengan jadi mahasiswa UT, bahkan UT itu memberikan fasilitas untuk Office 365 gratis. Office 365. Gratis. Microsoft itu ya. Microsoft ya. Itu gratis. Jadi bisa dipakai. Ada PowerPoint dan segala macam di situ. Punya komplit. Dan UT juga memberikan fasilitas WiFi ID free. Itu apa tuh? WiFi ID untuk akses internet. Oh WiFi ID di sana ya Pak? Iya, ada WiFi ID. Oke. Begitu bisa ada. Pokoknya kita masuk spot yang ada bisa WiFi ID itu free akses. Free access. Tinggal Dan- masukin password. Betul. Iya. Oke WiFi. Selain itu kita biasanya setiap semester itu diberikan bantuan paket kuota ya, 35 selama masa giga. pandemi ya. Oh sama masa pandemi ya. Nah, dan UT juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang terdampak langsung pandemi. Kemarin ya, semester lalu tuh kita berikan juga. Jadi contohnya gini, Mas Renhat misalnya nih ya. Masih terima diterima. Pak Nur Somsi misalnya, Pak Renhat selesai gitu ya di sini. Iya. Pak Renhat itu mahasiswa kami. Pak Renhat lapor ke kami. Saya sorry ya, mudah-mudahan enggak ya. Terdampak pandemi, Terdampak pekerjaannya pandemi, loss. terus saya diberhentikan. Oke. Kasih suratnya ke kami, di scan kita berkali, nanti kami bebaskan SPP-nya 1 semester full. Buset. Oh wow. Pengertian sekali Benar ya. sekali. Tadi apa Nan? CCM ya? CCM. Iya betul Cita-cita mulia. itu yang terdampak pandemi. Di luar itu ada lagi beasiswa yang prestasi. Ini yang banyak dapat justru teman-teman di keuangan ya, pajak dan Iya. ya. Karena mereka mungkin lebih serius, lebih ini ya. Jadi kita berikan beasiswa prestasi berdasarkan IPK. Jadi kalau Berdasarkan IPK-nya IPK. tinggi-tinggi ya, di atas 375 ke atas apa ini, kita berikan beasiswa full 1 semester juga. Nggak bayar tuh. Satu Pak. Nggak semester bayar. juga. Nanti kalau semester berikutnya tetap segitu kita bebasin lagi. Jadi modal kuliah di UT kalau yang serius sebetulnya hanya butuh 2 semester seperti awal. 2 semester di awal kalau IPK-nya bagus-bagus bisa kita berikan beasiswa. Tapi ada kuotanya ya. Ada kuotanya ya. Tetap ada Ya, kuotanya. kompetisinya di kuota itu. Kompetisinya kelihatan. Jadi kita Iya, cuma benar. misalnya nih UT Batam dapat 25 kuotanya. Ya udah kita rank aja tuh. Yang IPK-nya dari mulai 4,0 sampai ke bawah ke 25 itu yang kita berikan. Nambahin nih Pak, yang 4,0 beasiswa kan? tadi Mbak. Beasiswa ini di Bapak prestasi ya. Ada lagi yang misalnya mahasiswa kita ini dia itu berhasil Juara. meraih juara.
di kompetisi tertentu skala nasional skala nasional juara 1 bebas 3 SPP 3 semester. Cukup dengan melihatkan sertifikat atau penghargaan dari lomba tersebut. Apapun itu. Apapun tapi skalanya nasional. Skala minimalnya nasional. Tingkat nasional. Nasional atau di atasnya. Jadi gitu. Juara Mobile Legends nasional gitu, tingkat nasional. Mobile Legends juga ya? Boleh. Yang juara 2 juga dapat. Juara 2 juga boleh. Juara 2 2 semester. Yang juara 3 dibebaskan 1 semester. Iya. Nah, terus ada lagi. Ini banyak banget nih. Ini ada lagi. Beasiswa namanya sampai beasiswa. selesai Kita nih. menjangkau semuanya gitu. Ini mumpung di podcastnya Tribun ya. Jadi kita punya juga beasiswa CSR namanya. Itu sudah berjalan di kita ya. Ada 2 semesternya CSR sekarang. itu dari mitra UT, mitra-mitranya UT. Kebetulan semester lalu kita dapat yang CSR pariwisata. S1 pariwisata. S1 pariwisata itu untuk siswa-siswa yang kondisinya perekonomiannya kurang tapi mempunyai prestasi bagus. Oke. Begitu. Jadi kalau merasa seperti itu siap-siap aja nanti hubungi Bu Lia ya. Kalau Boleh hubungin saya. Nah, selain itu ada lagi. Wow, ada lagi Pak. Beasiswa KIPKA ya. Tapi ini kuota dari kementerian. KIPKA, bidik misi dulu namanya bidik misi. Oh, bidik misi ya. Kartu Indonesia kurang Pintar. pintar kuliah. Kuliah. Tapi ini bagaimanapun tergantung kuota dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat memberikan kuota untuk Kepri untuk ini pasti kami buka juga. Seperti itu. Masih ada lagi Pak? Masih ada lagi. Ya cukup itu dulu. Nah, ini nih. Jadi nggak ada alasan ya buat teman-teman di luar sana yang kerja sibuk, terus nggak mungkin ekonominya belum ini. Dan biayanya kan pendaftaran hanya 100.000. Iya. Pendaftaran 100.000, kemudian kita pakai UKT. Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal. Jadi misalnya bayar 100.000 kemudian 1,5 tiap semester, udah itu aja. Nanti toga segala macam kita nggak ada biaya lagi. Terus nggak ada uang gedung. Iya pasti ya. Nggak ada uang toga, nggak ada uang wisuda, nggak ada uang apa. Tapi jadi uang laptop itu nggak ada Pak? Wah ini mulai ya. Itu dari hadiah itu. Melunjak ya. Ya jadi kondisi pandemi seperti ini tidak ada alasan untuk teman-teman tidak kuliah. Tidak kuliah, benar. Tidak ada alasan ya. Iya. Semua sudah kayaknya sudah dipermudah. Dipermudah oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah. Iya. Bahkan guru-guru pun misalnya dia mengajar di SD tapi bukan sarjana pendidikan, kami menerima juga S1 pendidikan berbagai ilmu. Jadi hanya dengan berapa 3 semester. 3 semester. Hanya dengan 3 semester sudah memperoleh SPD. SPD SD-nya. Pak ada apa aja tuh Pak pendidikannya Pak? Mungkin boleh disebut kali Pak. Banyak ya. Kita itu ada 4 fakultas di kita, sama 1 program pasca sarjana. Ada FHISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Ilmu Politik, ada Fakultas Ekonomi. Ada FKIP, Ilmu Keguruan Pendidikan. Ada FST, Sains dan Teknologi. Terus ada yang pasca sarjana. Pasca sarjana ini ada dari S2 dan S3 doktoral. Oh, S3 juga ada. Udah ada. S2-nya banyak nih. Ada administrasi publik, ada manajemen, ada pendidikan. Pendidikan ada pendidikan dasar. Manajemen juga ada manajemen pendidikan ya. Kalau yang di pendidikan tadi ada dasar, bahasa Inggris, matematika ya Pak ya. Bisa kita S2 Ren? Boleh. Bisa S2 ya. Sambil bekerja di Tribun. Betul. Sambil bekerja tanpa ribet. Betul. Dan kami punya prodi-prodi yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain di Kepri. Iya. Salah satunya ini nih, sastra Inggris. Misalnya ya mungkin sastra Inggris. Ya. Kemudian ada S1 perpustakaan. Nah, kami ingatkan nih teman-teman mahasiswa adik-adik ya yang baru-baru nanti lulus. S1 perpustakaan juga bisa menjadi salah satu alternatif karir. Ya, karena lagi membutuhkan itu. Gimana kebutuhan betul. Jadi gini, sebetulnya ada aturan pemerintah ya yang menyatakan bahwa misalnya setiap sekolah, satu sekolah wajib ada satu pustakawan. Di setiap SKPD pemerintahan wajib ada satu arsiparis. Jadi banyak butuhnya tuh. Jadi butuhnya banyak sebetulnya, prospek ke depan tuh banyak sebetulnya. Sebenarnya Pak. Betul. Tapi kalau di bayangan kita buat apa sih di perpustakaan? Ya kan ada lembaga instansi pembinanya ya kan, ada perpustakaan nasional. Ya jadi sebetulnya pustaka itu kan literasi. Kalau ngomong pentingnya literasi pasti kaitannya dengan pustakawan. Nah, ke situ. Kemudian arsiparis, kita juga punya D4 arsiparis. Jadi, nah seperti tadi setiap SKPD misalnya setiap kantor butuh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu dia. Dan itu kebanyakan, mohon maaf, di situ kebanyakan bukan yang berasal dari S1, bukan sarjana pustakawan, bukan sarjana arsiparis, kebanyakan. Karena masih sulit ya Pak ya, sampai Betul. sekarang sarjana itu 2 bidang itu sulit cari. Karena di sini tidak ada selain UT.
Oh, oke. Di Batam apa? Di Kepri. Oh, di Kepri ya? Jangan kan mungkin di bagian Indonesia Timur juga banyak yang nggak ada. Iya sih. Hanya itu hanya perguruan tinggi yang ini ya, yang spesifik lah. Kayak UGM ada, mungkin UI ada. Tapi tadi ada yang menarik Pak, tidak ada skripsi dan Iya betul. Wah, Ini adalah impian para mahasiswa ya. Tidak ada skripsi. Tidak ada skripsi ini gimana Tidak nih ada Pak? skripsi di kami. Jadi kami hanya ada namanya Tugas akhir program. Kebetulan saya itu Pak tamatan Mentoknya di skripsi. tamatan UPIL Pak. Oh. Universitas Perikanan Ikan Lele Pak. Oh. Maksudnya. Oke lanjut. Kayaknya skripsinya ikan lele. Perikanan ya. Jadi tidak ada wisuda. Wisuda Sudah ada. Sudah ada. Wisuda diselenggarakan secara daring dan di kami juga menyelenggarakan namanya upacara penyerahan ijazah. Oh. Kalau wisuda itu dilakukan di pusat ya, di Pondok Cabe, di Universitas Terbuka Pondok Cabe. Tapi kalau di daerah-daerah ini dilakukan upacara penyerahan ijazah namanya. Tapi ya sebetulnya mungkin ya meriah sama megahnya dengan wisuda tempatnya juga sama seremoninya sama semuanya komplit. Cuma karena perbedaannya tempatnya aja kita jadi prosesinya. Kalau ujian ada Pak ujian? Ada dong. Ujian tugas ada kali. Gimana bisa dapat nilai kalau nggak ujian? Iya sih. Ada. Saya mau nambahin dikit lagi yang skripsi nih. Karena kan mahasiswa tuh banyak kan gitu ya, momoknya di skripsi ini nih. Iya. Lama nyangkutnya Betul. nih. Nah, bimbingannya repot nih. Sebelum skripsi ada magang juga kayak gitu-gitu. Nah, kalau di UT itu adanya tugas akhir program. Tugas akhir program itu ngapain? Tugas akhir program itu sifatnya ujian yang komprehensif. Dan dia itu syaratnya harus sudah menempuh SKS-nya minimal berapa, ada syaratnya ya. Terus mata kuliah pendukungnya harus sudah diambil. Nah, berarti kan nggak ujuk-ujuk orang tugas akhir program nih kalau belum ngambil sekian SKS gitu kan, atau mata kuliahnya belum diambil, mata kuliah pendukungnya bisa TAP, nggak bisa. Jadi ujiannya komprehensif. Komprehensif itu kan berarti mencakup keseluruhan. Dari pendukung utama mata prodinya itu, program yang diambilnya gitu kan. Nah, jadi disitulah nanti tercerminnya kemampuan mahasiswa tadi selama dia perkuliahan. Ditambah lagi wajib harus punya artikel yang penulisan ya, artikel ilmiah, karya ilmiah. Iya, karya ilmiah sekitar mungkin 11 halaman. Ya, tergantung programnya. Ada pasti yang, bisa lah. Kalau udah kuliah berapa tahun cuma nulis kayak wartawan aja kan, pinter-pinter nulis. Kalau yang teman-teman yang keguruan itu wajib punya laporan praktek mengajar. Nah, kalau mengajar mereka kan sudah ini ya, sudah hari-hari. Sudah hari-hari karena kan masuknya lah sebagai guru kan. Jadi mereka itu bisa menyiapkan laporan dari kegiatan hariannya itu gitu. Nah, terus tadi yang Mbak tanyakan yang masalah ujian. Harus dong ujian. Harus ya? Gimana? Tetap ada ya Bu ya? Cara mengukurnya kan lewat ujian. Iya, benar. Nah, kalau ujiannya itu kita nah, itu gimana? Apa dari online juga atau ada dua macam. Ada Tatap dua macam muka juga kali Bu ya. Ya, dalam sebelum masalah normal nih ya, bukan new normal ya. Normalnya kita itu ujian akhir semester itu dilaksanakan secara tatap muka. Serentak ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari di luar negeri pun sama jamnya. Jadi tidak ada kemungkinan bocor itu enggak. Karena kan itu sama, jam 7 Indonesia Barat, jam 8 Indonesia Tengah, jam 9 Indonesia Timur, sama semuanya. Nah, setelah itu misalnya kita nih kelewat nih, enggak ujian. Itu nggak ada ujian susulan. Oh, benar-benar tegas ya berarti ya. Itu dia, disitulah kita menjamin kualitasnya, tidak ada kebocorannya di situ. Nah, yang di masa pandemi kita mencoba mengadaptasikan semua ini peluang-peluang bagaimana melaksanakan evaluasi itu dengan melaksanakan ujian online take home exam. THE ya. Nah, jadi sistemnya itu ada jadwalnya, mahasiswa itu diberikan jadwal yang ujian mata kuliah apa gitu kan, ada harinya, tanggalnya. Dan ada ujian online juga kita punya. Ujian online, sistem ujian online kita menyebutnya SWO. Nah, ujian online itu bisa dilakukan mahasiswa terpusat. Jadi di tempat yang kita tentukan. Nah, kalau yang tadi ujian online di masa pandemi yang THE itu bisa dari mana saja. Bisa dari mana saja. Dan kalau kita terdaftar di sini, tiba-tiba kita punya tugas dinas ke Jakarta misalnya. Pada hari ujiannya bisa. Nanti kita minta kantor yang di Jakarta, kantor layanan UT yang di Jakarta untuk melayani mahasiswa tersebut. Jadi jangan khawatir, nggak usah khawatir. Nanti nggak bisa ujian. Dan pindah pun kita bisa. Misalnya pindah kemana, ke Bali misalnya. Nanti kita bikin surat, nanti pindah pengelolaan ke UT Denpasar.
Iya, Jadi fleksibel. Mau pindah luar negeri Pak bisa juga. Boleh. Jadi mau pindah kemana asal jangan ke Bisa luar ya? planet ya, ke Mars. Karena statusnya itu sebagai mahasiswa UT ya Pak Iya, ya, status bukan mahasiswa status UT. mahasiswa UT Batam tuh enggak. Jadi kalau statusnya sebagai NIM itu kan terdaftar sebagai mahasiswa UT. Oke. Jadi dimanapun layanan kita bisa mahasiswa itu gunakan. Jadi mahasiswa UT keren, berjejaring. berjejaring. Betul. Dan kami ya. menerima tadi pindahan. Ada kasus-kasus mahasiswa misalnya pulang kampung ke Batam. Dia kuliahnya di Jawa misalnya. Tapi untuk semester yang nanti dia udah nggak bisa lagi ke Balik ke sana. sana. Alasannya mungkin kena biaya atau Iya, apa iya. segala macam. Mereka datang ke kantor kami nanti bisa dialih kreditkan apa yang sudah ditempuh di Sana di sana. tempat sebelumnya ya. Jadi tinggal Betul. melanjutkan aja ya Pak. Betul. Atau Keren. kejadian pada teman-teman kita yang tenaga kerja migran nih. Migran, PNI. Ini Habis migran nih. kontrak dia balik ke tanah air, kan di sana mereka kuliah UT tuh ceritanya. Iya. Habis kontrak pulang ke tanah air, Lanjut kuliah lagi. Tetap. Tinggal melaporkan saya sekarang ikut pengelolaan UT mana pengelolaan kayak UT gitu. mana. Banyak Oke. kemudahan ya. Iya. Satu lagi ya Pak ya, Ya. satu ya Boleh. sebelum kita tutup. Pak Bu, kan sekarang kampus-kampus lain udah pada punya Punya sistem sistem sendiri sendiri. juga terkait belajar jarak jauh gara-gara pandemi Covid. Apakah UT nanti masih bisa bersaing dengan kampus lain? Ya. Keistimewaan atau hal khusus apa yang bisa membedakan UT dengan kampus lainnya? Oh, udah tadi udah banyak Ya, sekali. banyak sekali sebetulnya. Salah Bapak satu nih. contohnya bahan Iya. ajar. Heeh. Bahan ajar kita khusus didesain untuk sistem belajar jarak jauh. Jadi dan itu tidak dimiliki oleh kampus lain. Karena kampus lain kan kampus konvensional. Iya. Ya kan memang beda Betul. gitu ya. Jadi beda. Jadi salah satu keunggulan kita di situ. Dan kemudian tadi saya sampaikan tadi learning management system kita itu yang paling canggih. Di mana jadi kita bukan sekedar zoom aja terus belajar, itu bukan. Tapi ada tadi sistem yang take home exam-nya, Iya. kemudian ada sistem yang tugas mata kuliahnya, kemudian yang tutorial online, ada Iya. inisiasi, ada diskusi, ada segala macam di situ. Jadi dari sistem sampai bahan ajar itu Ada ada di UT. Iya. Seperti itu. Bahkan sebetulnya banyak perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kita. Contohnya nih, misalnya ada 2 perguruan tinggi, saya nggak sebutin namanya. Iya, Ada oke. 2 perguruan tinggi di Kepri yang bekerja sama dengan kita, di mana mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar umum (MKU) itu kuliahnya di UT. Oh. Jadi untuk merasakan aroma jarak jauhnya. Oh, oke. Jadi mereka bekerja sama dengan kami, jadi ngambil mata kuliah agama, Iya, iya. bahasa Indonesia, kewarganegaraan itu ke UT semua. Ada 2 perguruan tinggi di Kepri ini. Oke. Dan itu sebetulnya salah satu implementasi Merdeka Belajar. Jadi mereka juga 2 perguruan tinggi ini mengimplementasikan, UT juga mengimplementasikan. Jadi Merdeka Belajar kan boleh lintas Sinergi ya. Sinergi, boleh lintas perguruan tinggi. Iya, iya, menarik Gitu. ya. Ya. Begitu. Banyak insight nih ya. Banyak, iya. Setelah ngomong sama Bapak Ibu dari UT. Enggak, kita juga awalnya Lah benar, masih mungkin ini juga kan. masih masyarakat juga masih abu-abu soal Iya. UT. Mungkin kan. orang taunya UT itu banyak Udah pekerja. universitas, iya, Gitu. kayak Ternyata gitu. ya. Dibilang banyak pekerja iya juga. Iya. Dibilang banyak guru iya juga. Tapi Dibilang fresh ibu rumah graduate, tangga banyak iya, juga. Tapi fresh graduate kita Banyak tuh juga ya, sudah Pak. mulai meningkat. Iya. Sudah hampir separuhnya tuh udah mulai. Oh, justru fresh sekarang graduate. banyak fresh graduate ya. Iya. Tapi diantar sama ibunya, sama bapaknya yang daftar. Oh. Pas daftarnya aja. Daftarnya aja. Daftarnya aja. Karena mungkin bapak ibunya yang punya informasi Iya. lebih dulu ya. Iya, iya, Jadi iya. banyak juga yang nganter anaknya ke kami untuk kuliah di Nanti UT. setelah mereka tutorial biasanya udah berani. Udah berani. Itu yang fresh graduate ya. Lucu ya. Jadi Pak, pertanyaannya Pak, ada ospek enggak Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. kita masih suka bertanya ya. Nah, kita punya namanya orientasi studi Orientasi mahasiswa studi, baru. OSMB. OSMB. Ah. Itu bagian dari edukasi belajar mandiri. Pengenalan ya. kampus. Pengenalan kampus lah ibarat. Oh. Tapi bukan yang disuruh ini ya. Iya, baris-baris digojlok gitu. gitu, Bukan. enggak. ya. Tapi bagaimana mengenalkan sistem belajar di UT tadi yang jarak jauh tadi, yang tutorial online, yang segala macam. Layanan-layanannya yang semua kita jelaskan. Kita jelaskan semua di Trik situ. belajar, Trik cara belajarnya, belajarnya. cara Oh, lebih baca, ke ini. cara baca bahan ajarnya, Oke. sampai macam-macam. Lebih ke Di situ. pengenalan. Iya. Betul, jadi Cara dia aspeknya itu. mempelajari bahan ajar BMP ya, buku materi pokok itu seperti apa kan? Kadang orang bingung ya ini buku tebel banget, gimana cara membacanya? Gitu. Itu ada triknya. Ada triknya. Ada trik cara bacanya. Oh. Nah, gitu. Jadi Kita harus daftar dulu sudah di UT. mempersiapkan, sudah dipersiapkan sebetulnya Mas. Karena kan cenderungnya orang tuh kalau lihat buku tebel nggak mau baca. Ngantuk. Benar. Ngantuk. Tapi kita punya cara bacanya. Nah buku-bukunya juga ada yang digital loh Pak.
Bahan ajar digital. Digital juga kita digital. Nah, tadi ngomong digital ya. Iya, Oke. digital itu termasuk Kita punya bahan ajar digital. Jadi semua mahasiswa yang registrasi di semester berjalan itu mempunyai akses ke bahan ajar digital. Yang penting dia download dulu aplikasinya. Gunakan dulu. Jadi kalau digitalisasi sudah tidak usah ditanyakan lagi karena sudah sangat digital. Berarti orang visioner kuliah di UT. Wah, kita dapat ini baru tuh hashtag. Oke, ini hampir 1 jam nih. Tapi, tidak terasa. Ya, sebelum closing, kita pengen closing statement dulu dari Pak Joko mungkin. Alasan mengapa harus kuliah di UT? Karena semua prodi di UT itu terakreditasi A dan B. Semuanya. Jadi kita kalau sebetulnya gini, cara memilih perguruan tinggi mana atau prodi mana, cukup cek aja akreditasinya. Kalau di akreditasinya A atau B silahkan di kampus manapun ya. Nah di kami di Universitas Terbuka itu semua prodinya terakreditasi A dan B. Sisanya tuh banyak banget itu. Tadi udah kita omongin disebutin kan. Ya. Seperti itu. Kalau Ibu Adisti mungkin apa alasan terbaik kita harus kuliah di UT? Anak gaul tuh kuliahnya di UT. Asik. Karena bisa sambil kafe ya. Iya, Bisa sambil di kafe. Kalau bawa buku kan nggak keren ya Pak ya. Kalau PA digital buka. Iya kan, terus nongkrong di kafe tiba-tiba buka bahan ajar UT bisa terus tutorial online segala macam. Mantap. Kalau mau dibilang anak gaul kuliahnya di UT. Gaul kuliah di UT. Anak milenial. Milenial. Oke, Tribuners ya, terima kasih untuk Pak Joko dan Ibu Adisti. Ya, terima kasih Pak. Kita banyak pengetahuan baru dan banyak yang saya aja baru tahu UT begini, ternyata UT begini gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat di Kepri ya yang menonton juga. Dan Tribuners jangan lupa kalau misalnya mau ini di Instagramnya atau apa Pak? Bisa menghubungi mana nih Bu? Atau ngecek di mana nih soal UT? Di website kita ya Pak ya. Langsung aja buka websitenya ya. Buka website kita ada di medsos, di medsos ya, di FB, Instagram. Coba cek aja UT Batam. UT Batam. UT Batam itu udah langsung masuk, kemudian ada websitenya juga kita ada. Gitu. Oke, Tribuners jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Tribun Podcast dan juga follow Instagram kita @tribunpodcast. Atau datang ke kantor kami ya. Boleh, di Sekupang ya. Boleh datang ke kantor kami dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya di Jalan Dr. Stomo nomor 3 Sekupang Batam. Itu adanya letaknya di sebelahnya Kuruan Center dan di depannya Indosat. Dekat Indosat ya, Sekupang. Dan kami ada layanan kami dari hari Senin sampai hari Sabtu ada. Jadi Senin itu jam 8 sampai jam 3, kemudian hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 2. Kalau hari Minggunya kita libur. Istirahat. Istirahat. Hari keluarga. Hari Minggu libur tapi tutorial jalan, Pak. Tapi kadang-kadang kalau ada yang main hari Minggu ke kantor, suka ketemu kita juga.